Halo, selamat belajar kembali di pelajaran Geografi kelas 11 IPS. Kita akan mulai. Saat ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Diharapkan setelah kita belajar pembelajaran ini, kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan bencana dan bagaimana cara penanggulangan terhadap bencana itu. Mari kita mulai. Jadi, saat ini kita akan belajar 3 hal. Pertama adalah pengertian bencana, yang kedua pengertian mitigasi bencana alam, dan yang ketiga adalah jenis bencana. Dan nanti kita akan mereview ya. Yang keempat. Mari kita lihat. Pengertian bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Adapun pengertian mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bencana alam, yaitu meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam diantaranya adalah epidemik gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, bencana sosial, konflik sosial, teror yang disebabkan oleh alam atau disebabkan oleh non-alam, atau juga disebabkan oleh manusia. Mari kita perhatikan sekarang karakteristik dari masing-masing bencana. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi ciri-cirinya adalah 1. Bergetarnya lapisan kulit bumi. Yang kedua, tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, terdapat gempa bumi vulkanik dan tektonik. Keempat, dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran bahkan tsunami. Dampak yang terasa adalah yang pertama dampak langsung, yaitu kerusakan dan korban jiwa. Sedangkan dampak tidak langsung adalah contohnya sumur mengering. Mari kita perhatikan letusan gunung berapi. Cirinya adalah dapat diprediksi dan bahaya yang ditimbulkan adalah bahaya langsung, diantaranya adalah aliran lava, abu panas, guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun. Sedangkan bahaya tidak langsung adalah lahar dingin dan longsoran gunung berapi. Yang ketiga, jenis ketiga adalah tsunami. Karakteristiknya adalah 1. Gelombang tinggi atau besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Kedua, terjadi akibat gempa bumi dasar, akibat gempa bumi dasar laut. Ketiga, dapat diprediksi. Keempat, memiliki tinggi, panjang, dan arah gelombang tertentu. Sedangkan banjir adalah sebagai berikut. 1. Dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan, disebut sebagai banjir bandang. Biasanya terjadi pada musim hujan. Dampak yang dialami adalah merusaknya tergantung pada tinggi air, luas genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Yang kelima, kekeringan. Karakteristiknya adalah yang pertama, dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, prasarana sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Kedua, mengakibatkan cadangan air yang berkurang bahkan sampai tidak ada.
Dampak yang terasa akibat kekeringan adalah tergantung jangka lamanya. Kekeringan panjang, menengah, atau pendek. Kemudian selanjutnya yang ke-6 adalah tanah longsor. Karakteristiknya adalah 1. Gerakan tanah dan bebatuan yang terseret ke bawah pada lahan miring. Yang kedua, terjadi karena lereng gunung, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali. Keempat, dapat terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya, dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel. Yang ketujuh adalah kebakaran hutan. Karakteristiknya adalah 1. Kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan. Apa dampak yang ditimbulkan? 1. Hilangnya keragaman hayati, terjadinya penyakit saluran pernapasan, kemudian menghambat transport, dan jarak pandang semakin dekat. Yang terakhir adalah angin puting beliung. Karakteristiknya adalah 1. Angin berputar dengan kecepatan lebih besar dari 60 hingga 90 km per jam dan dapat berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Yang kedua, terjadi akibat perbedaan tekanan sangat besar. 3. Gejalanya adalah udara terasa panas, terdapat awan cumulus dan cumulonimbus di antara awan. Cumulus, ranting pohon dan daun bergoyang cepat. Ya, dan dampaknya adalah kerusakan pada bangunan. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana ternyata Indonesia itu sangat rawan bencana. Mari kita perhatikan video di bawah ini. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam, di antaranya gempa dan tsunami. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic arch yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi itulah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Ya, Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan gempa dan tsunami karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui jalur tumbukan lempeng dan patahan-patahan di bumi. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Ya, jadi tsunami itu kan istilah apabila gelombang yang dibagikan oleh gempa begitu ya. Jadi sebetulnya walaupun gelombang yang dibagikan itu kecil hanya 20 cm itu kita sebut juga tsunami gitu ya. Nah, tapi kalau tsunami yang berbahaya biasanya sudah 1 meter ke atas dan biasanya itu dibangkitkan oleh gempa yang biasanya sih sudah lebih dari 7,5 begitu ya. Sebetulnya dampak bencana gempa bisa diperkecil. Indonesia seharusnya memiliki peta gempa dan resiko yang akurat. Tujuannya agar kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika gempa di suatu daerah. Masyarakat juga harus diberi pendidikan yang baik tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kalau kita sudah punya peta yang jelas dari ada jalur gempa, patahan di permukaan bumi, khususnya yang di daratan ya, nah itu bisa dihindari sebetulnya. Jadi SOP-nya kalau ada jalur gempa besar itu tidak boleh ada infrastruktur yang dibangun begitu ya, apalagi seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah kalau misalnya ada rumah yang sudah atau gedung yang sudah kadung dibangun di jalur itu, ya itu harus diantisipasi juga dengan berbagai cara begitu ya.
Gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 adalah salah satu bencana terbesar yang pernah dialami negeri ini. Akibat gempa 9,3 skala Richter yang memicu tsunami, Aceh porak-poranda. Dampak tsunami juga dirasakan negara tetangga, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, hingga timur Afrika. Lebih dari 150.000 warga Aceh tewas dalam peristiwa itu. Dulung Sintawati, CNN Indonesia. Kita perhatikan bahwa Indonesia negeri yang rawan bencana. Oleh sebab itu kita hari ini mengapa belajar mitigasi bencana agar kita bisa mewaspadai, bahkan bisa mengantisipasi jika bencana itu datang. Oleh sebab itu kita akan belajar dari sebuah negara yaitu Jepang dalam hal mitigasi bencana. Mari kita perhatikan. Minimnya informasi terkait mitigasi bencana membuat Indonesia harus kembali belajar banyak dari Minimnya informasi terkait mitigasi bencana membuat Indonesia harus kembali belajar banyak dari pelatihan mitigasi bencana di Jepang, negara yang kerap dilanda gempa bumi dan tsunami. Sadar betul akan dampak destruktif dari gempa bumi, Jepang memaksimalkan fungsi peringatan dini sehingga risiko bencana dapat dikurangi. Latihan mitigasi bencana gempa bumi dilakukan tiap bulan di sekolah-sekolah dasar. Ketika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung di kolong meja untuk melindungi diri dari reruntuhan barang dan material bangunan. Jika berada di luar ruangan, mereka diajarkan untuk segera lari ke tempat yang terbuka agar terhindar dari reruntuhan puing-puing bangunan dan fasilitas kota lainnya. Pemadam kebakaran Jepang juga memiliki alat simulasi gempa yang bertujuan untuk membiasakan anak sekolah merasakan sensasi gempa sehingga lebih peka mengambil langkah penyelamatan diri. Ada juga aturan yang mewajibkan sekolah dengan 2 lantai atau lebih dilengkapi jalur evakuasi untuk menuju tempat aman. Selain dilengkapi ilmu mitigasi bencana, Badan Meteorologi Jepang atau JMA juga memiliki layanan peringatan dini tsunami yang lebih lengkap dibanding Indonesia. Sedikitnya JMA memiliki 200 seismograf, 600 alat meter intensitas seismik, 3.600 alat meter intensitas seismik yang dikelola pemerintah Jepang bersama Institut Riset Nasional Jepang, NIET. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dikelola oleh Sistem Pengarahan Fenomena Gempa Bumi, EPOS yang berpusat di Tokyo. Sistem ini terintegrasi dengan Stasiun Televisi Nasional NHK. Tak hanya itu, sebagian kota Jepang dilengkapi pengeras suara yang menyiarkan informasi darurat kepada penduduk serta pendistribusian radio agar warga dapat menerima perintah evakuasi. Rangkaian program mitigasi gempa bumi di Jepang ini menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat Jepang saat tiap kali gempa menimpa negara Sakura tersebut. Jadi jelas ya bahwa Jepang sekalipun mereka juga adalah negara yang rawan gempa, tetapi karena mereka punya sistem mitigasi bencana yang bagus, maka memberikan kenyamanan buat para penduduknya sehingga siap dalam menghadapi bencana. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga ini menjadi satu pengetahuan bagi kita bahwa Indonesia memiliki begitu besar potensi alam, tetapi juga harus berhati-hati karena kita juga memiliki rawan bencana. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia bisa membantu pemerintah di dalam melakukan tindakan-tindakan mitigasi ketika bencana itu terjadi, bahkan bisa mencegah sebelum mengobatinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa kembali mereview bahwa hari ini kita belajar tentang mitigasi bencana, yaitu pertama pengertian bencana, pengertian mitigasi bencana, dan jenis dari bencana itu sendiri. Semoga berguna buat kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.